Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan kembali kami boleh hadir melayani saudara-saudari. Kali ini sudah bergabung kembali bersama dengan kita, Saudara Irfan. Mari kita sapa lebih dulu. Selamat pagi, Saudara Irfan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi. Senang bisa kembali melayani ya di dalam program podcast Emana ini. Amin. Ya, di minggu yang baru ini, Saudara Irfan akan sharing kepada kita satu buah judul, saudari, yaitu nasihat tentang mengampuni. Judul ini kami ambil dari satu ayat di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Amin. Dari ayat ini juga judul yang kita bahas. Bagaimana nih pandangan Saudara Irfan mengenai topik juga ayat ini? Amin. Ya, puji Tuhan ya untuk topik ini ya, nasihat tentang mengampuni. Jadi kalau kita melihat di KBBI, kata nasihat itu berarti ajaran atau pelajaran baik ya. Ini adalah satu anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Jadi ketika kita membahas mengenai nasihat tentang mengampuni, kita mau menerima ajaran, menerima anjuran, supaya kita bisa mengampuni dengan tepat dan benar. Melalui Matius 18 ayat 21, kita bisa melihat bahwa Petrus datang kepada Yesus, dia meminta nasihat tentang mengampuni. Ini berdasarkan karakternya ya. Petrus itu kan karakternya cepat ya. Jadi bisa dikatakan emosinya itu sangat meluap-meluap ya. Dan maka dari itu Petrus bertanya ya, bagaimana dia harus mengampuni saudaranya, dia yang begitu emosional ya. Apakah saya boleh mengampuni hanya sampai 7 kali begitu ya. Namun Tuhan menjawab dengan sangat menarik ya. Tuhan beritahu dia harus mengampuni 70 kali 7 kali ya. Amen. Nah, ini artinya bukannya kita harus hitung sampai 70 kali 7 kali atau 490 kali ya. Tetapi ini berarti kita harus mengampuni orang lain itu tanpa batas ya. Amen. Tanpa perlu menghitung atau mencatat berapa kali kita boleh mengampuni orang lain itu. Jadi kita perlu mengampuni orang berulang-ulang ya. Amin. Karena Allah yang kita percayai juga adalah Allah yang Maha Pengampun ya. Jadi ya, kita perlu seperti Allah kita belajar mengampuni ya, seperti Allah kita mengampuni. Amin. Ya, puji Tuhan, sangat menerangi sekali saudari. Tadi Saudara Irfan menyampaikan bahwa ketika kita membahas mengenai nasihat tentang mengampuni, kita perlu menerima ajaran, menerima anjuran, supaya kita bisa mengampuni dengan tepat dan benar. Nah, melalui kisah Petrus ini kita boleh belajar untuk mengampuni dengan tepat dan juga benar. Artinya, kita perlu mengampuni itu tanpa batas tadi dikatakan ya. Tanpa perlu menghitung atau mencatat berapa kali kita harus mengampuni orang lain. Kiranya kita terus belajar, juga boleh berlatih ya saudari, bisa menerapkan perkara ini dalam aspek kehidupan kita. Baik, saya akan bacakan satu buah kutipan yang ada di renungan kita. Di sana dikatakan demikian, Matius 18 ayat 21 sampai 22 mengatakan, Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Injil Matius mengatakan bahwa pengampunan kita terhadap saudara bukan hanya sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Injil Lukas mengatakan kalau seorang saudara berbuat dosa terhadap kita 7 kali sehari, tetapi 7 kali ia kembali kepada kita dan berkata, "Aku menyesal," maka kita harus mengampuni dia. Tak peduli penyesalannya itu sejati atau palsu, asalkan ia berkata demikian, kita harus mengampuni dia. Sejati atau palsu, penyesalannya itu bukan urusan kita. Bagaimanapun kita harus mengampuni dia. 7 kali tidak terhitung banyak, tetapi sehari 7 kali itu tidak sedikit. Kalau perkara yang sama dilakukan sampai 7 kali dalam satu hari, atau orang yang sama 7 kali berkata kepada Anda, "Aku berdosa kepada Anda," percayakah Anda bahwa pengakuannya itu dilakukan dengan tulus hati? Mungkin Anda akan berkata bahwa pengakuan dosa itu hanya di bibir belaka. Karena itu, Lukas 17 ayat 5 mengatakan, "Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, 'Tambahkanlah iman kami.'" Para rasul merasa sulit melakukan hal tersebut. Memang sulit dipercaya kalau seorang saudara dalam sehari berbuat dosa terhadap Anda sebanyak 7 kali. Dan juga kembali kepada Anda 7 kali untuk mengatakan penyesalannya. Sebab itu, para murid memohon kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Namun, sekalipun dalam situasi semacam ini, sebagai anak-anak Allah, kita tetap harus mengampuni dia. Kalau ada seorang saudara berbuat dosa terhadap kita tidak seharusnya menyimpan atau mengingat-ingat terus dosanya itu. Ya. Puji Tuhan, dari kutipan ini bagaimana pandangan saudara Irfan? Ya, baik. Ya, jadi kutipan ini benar adanya ya. Jadi kalau kita melihat berdasarkan kemampuan alamiah kita untuk mengampuni orang, ya akan sangat-sangat sulit ya, sangat-sangat tidak mudah mengampuni seseorang yang berulang kali bersalah ya. Sehari bisa 7 kali ya, dan kembali demikian ya. Namun kita perlu nampak ya bahwa satu-satunya orang yang bisa mengampuni dengan tanpa batas, bisa mengampuni bahkan melupakan kesalahan orang, itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi kita perlu bersandar kepada Tuhan dan menjadi satu dengannya. Izinkan Dia untuk menguasai kita dan membuat kita bisa mengampuni sama seperti Dia ya. Nah, saya juga ingin sharing ya. Kita bisa lihat perumpamaan yang Tuhan berikan di Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35 ya. Jadi ini adalah ayat selanjutnya yang dari tadi pertanyaan Petrus mengenai mengampuni ya. Jadi Tuhan di sini memberikan perumpamaan mengenai seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, di sana ada hamba yang berhutang 10.000 talenta. Di 10.000 talenta. Namun dia dibelas kasihani Tuhan sehingga hutangnya ini yang tidak terbayarkan ini bisa dihapuskan ya. Namun ada yang menarik ya, saat ada hamba yang lain berhutang kepada dirinya yang 10.000 talenta ini ya. Jadi hamba yang berhutang padanya 100 dinar ya. Dia tidak menghapuskannya, malah memasukkan dia ke dalam penjara ya. Dan ketika raja mendengar, maka raja ini marah ya dan menyerahkan kepada algojo untuk menangkap dan mengharuskan hamba yang berhutang 10.000 talenta itu untuk melunasi hutangnya ya. Jadi perumpamaan ini memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya dasar kita mengampuni adalah atas dasar bagaimana kita melihat pengampunan Tuhan atas diri kita ya. Kalau kita tidak melihat itu, kita tidak mensyukuri itu ya, maka akan sangat sulit sebenarnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita ya. Jadi kita perlu ingat ya dalam perumpamaan ini, jika kita tidak mengampuni orang di zaman ini, maka di zaman yang akan datang Allah pun tidak mengampuni kita ya. Jadi ya moga ini menjadi satu peringatan kita yang serius. Kiranya kita bisa mohon belas kasih Tuhan, kita nampak belas kasih Tuhan terhadap kita. Kita juga memiliki hati seperti Tuhan kita
kita bisa mengampuni orang dan melupakan kesalahannya seperti Tuhan kita ya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan Saudari, dari penjelasan Saudara Irfan kita juga boleh memperoleh terang bahwa ternyata untuk mengampuni ini tidak bisa dengan alamiah kita. Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa kita pun juga adalah orang yang telah beroleh pengampunan. Yang kedua, kita juga perlu melihat bahwa yang bisa mengampuni ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kita bersyukur hari ini sebagai orang yang percaya, Tuhan Yesus ada di dalam kita. Artinya ketika kita berpaling kepada Dia, kita bersandar pada Tuhan, pada saat yang sama kita pun juga bisa mengampuni. Puji Tuhan, kiranya podcast kali ini memberkati juga menerangi kita dimanapun saudara berada. Baik, untuk menutup podcast di dalam kasih, Saudara Irfan bisa berdoa untuk kita semua. Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk nasihat tentang mengampuni ini. Ya. Sadar Tuhan, oh Engkau adalah Allah kami yang Maha Pengampun. Amin. Oh kami bersyukur Engkau mau mengampuni segala dosa kami. Amin. Segala kesalahan pelanggaran kami. Amin. Engkau setia dan adil. Engkau bukan saja mengampuni, Engkau menyucikan kami. Oh dari segala kejahatan kami. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Ajar kami Tuhan bisa sama seperti Dikau. Beri kami hati sama seperti Dikau. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oh karena Kau lebih dahulu mengampuni kami. Tuhan, kami sungguh ingin belajar mengampuni dengan tanpa batas, tak menghitung atau mencatat kesalahan orang. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami serahkan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu. Dapatkan setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang ternyatakan melalui kami. Kasih-Mu benar-benar menjenuhi setiap diri kami. Kami bisa memiliki kasih seperti Dikau. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus